Renungan pada hari ini diambil dari kitab Timotius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salah satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah manusia adalah uang. Dengan ditemukannya uang, orang tidak lagi melakukan pertukaran barang dengan barang yang begitu merepotkan. Dengan ditemukannya uang, orang tidak perlu lagi menyimpan hasil ladangnya atau ternaknya, tapi bisa menjual hasil kerjanya dan menyimpannya dalam bentuk uang. Uang telah menjadi alat tukar yang mempermudah terjadinya transaksi dan alat penyimpan nilai hasil produksi yang praktis. Sehingga bisa terjadi transaksi jual-beli dalam skala yang lebih besar, mencakup wilayah yang lebih luas. Uang mengubah perilaku manusia dan budaya secara menyeluruh. Uang juga bukan hanya sekedar alat tukar dan alat penyimpan nilai. Dengan uang, orang bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan memiliki banyak uang, orang bisa memperoleh semakin banyak hal yang diinginkannya. Uang memiliki kuasa. Uang memberikan kemampuan kepada orang untuk mewujudkan berbagai hal yang diinginkannya. Semakin banyak uang yang dimilikinya, semakin besar kemampuannya memperoleh berbagai hal yang diinginkannya. Kesadaran bahwa uang memberikan kuasa kepada orang yang memilikinya mendorong banyak orang untuk mencari dan memperoleh uang semakin banyak. Semakin banyak uang yang dimilikinya, orang merasa semakin berkuasa. Semakin besar kemampuannya memperoleh berbagai hal yang diinginkannya. Semakin banyak uang yang dimilikinya membuat orang merasa semakin bisa mengendalikan hidupnya. Semakin banyak uang yang dimiliki orang membuat orang merasa semakin bisa mengendalikan dunia. Akhirnya, uang menjadi hal terpenting di dalam kehidupan banyak orang. Uang menjadi tolok ukur keberhasilan hidup banyak orang. Semakin banyak uang yang dimiliki, orang merasa semakin berhasil hidupnya. Itu sebabnya, dari waktu ke waktu di berbagai belahan bumi, menjadi kaya menjadi cita-cita kolektif banyak orang. Menjadi kaya adalah hal terpenting di dalam kehidupan banyak orang. Manusia lalu berlomba mengumpulkan banyak uang. Manusia menjadi mesin uang yang bertubuh manusia. Manusia mengumpulkan banyak uang supaya bisa mengumpulkan banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup. Semakin banyak uang yang bisa dikumpulkan akan mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Manusia menjadi makhluk serakah dan menganggapnya wajar. Ketamakan menguasai manusia. Ketamakan adalah hasrat kuat untuk memperoleh sesuatu lebih banyak dari yang diperlukannya. Ketamakan bukan sembarang hasrat, namun secara lebih spesifik, hasrat yang terarah pada diri sendiri serta yang berlebihan. Hasrat yang selalu ingin lebih, dan lebih ini tidak terukur dan tak terkendali hingga melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Keserakan terjadi ketika kebutuhan bercampur baur dengan keinginan. Orang menjadi serakah ketika apa yang diinginkan disamarkan menjadi apa yang dibutuhkan. Padahal sebenarnya orang tak sungguh-sungguh membutuhkannya, hanya menginginkannya. Dan orang tidak akan kesulitan menemukan alasan membenarkan untuk menyamarkan keinginan dengan kebutuhan. Penyamaran batas antara kebutuhan dan keinginan sebagian besar terjadi di tingkat terendah kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, makan, minum, rumah, seks, kesehatan, dan lain-lain. Dan lebih khusus lagi pada kebutuhan yang bersifat material. Kebutuhan fisiologis yang material ini kemudian dikonkretkan lewat uang atau harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Walau kebutuhan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan cara hidup masa kini, namun kebutuhan yang paling dasar tetap tidak berubah: makanan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan yang lain bersifat pengembangan, tetapi keserakan bisa terjadi pada 3 tingkat yang berbeda.
kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan, dan hal-hal lain yang orang inginkan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan. Keserakan mengandung persoalan lebih dalam karena menggeser pusat hidup manusia dari hidup bagi sesama menjadi hidup bagi aku, dan bahkan sesama hidup bagi aku. Simbol hidup seorang Kristen sebagai saluran berkat berubah menjadi bejana berkat yang sekedar menampung dan menikmati sendiri berkat Allah. Keserakan dengan mudah menjauhkan sesama dari diri seseorang. Orang lain menjadi instrumen untuk memenuhi keserakan seseorang. Bahkan orang rela mengorbankan orang lain untuk memenuhi keserakan tersebut. Hasil akhir dari budaya yang membiarkan keserakan adalah ketidakadilan. Saat ini, manusia dikelilingi oleh kebudayaan di mana keserakan menjadi nilai hidup yang patut dikejar. Tidak ada yang keliru dengan usaha mendapatkan apa yang orang inginkan. Masalahnya, manusia tidak tahu apa yang diinginkan, sampai budaya konsumerisme memberitahu manusia apa yang seharusnya diinginkan. Budaya iklan tidak hanya memberi informasi, tetapi juga melakukan formasi. Iklan menciptakan sebuah bentuk kehidupan yang wajib diinginkan semua orang. Iklan membentuk karakter manusia menjadi lebih serakah. Kekuasaan yang diberikan uang membuat banyak orang semakin mencintai uang. Ketertarikan yang kuat dan keterikatan emosional terhadap uang membuat orang bersedia melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mendapatkan uang. Orang mendedikasikan hidupnya untuk memperoleh uang. Sesuatu yang bisa membuat seseorang bersedia memberikan dirinya untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu, pada hakikatnya adalah tuan dari orang tersebut. Seluruh kegiatan dan pengorbanan yang dianggap perlu untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap sangat penting, itulah pengabdian. Orang yang melakukan pengabdian tersebut adalah abdi dari si tuan. Menjadi abdi berarti menjadi milik orang lain, siapapun itu. Menjadi abdi berarti menjadi milik satu orang secara eksklusif. Kepemilikan bersama akan gagal. Persoalannya, sebagian orang yang mengaku sebagai murid Yesus Kristus masih berpegang kepada prinsip sepanjang hidup berlimpah harta benda, setelah mati masuk surga. Orang percaya adalah orang-orang berdosa yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah. Orang percaya tidak bisa hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang percaya diubah secara bertahap menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Orang percaya diubah melalui perkataan Allah. Yesus Kristus memperingatkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus Kristus menegaskan bahwa pengabdian bersama akan gagal. Mengabdi berarti berbakti sepenuhnya. Mengabdi memerlukan komitmen kesetiaan kepada satu pihak saja. Seseorang bisa mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani Allah atau mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani uang saja. Tetapi tidak mungkin melayani keduanya bersama-sama. Melayani Allah memerlukan dua tangan. Melayani Allah tidak bisa menggunakan satu tangan saja, satu tangan memegang kebenaran Allah, dan satu tangan memegang Mammon. Itu sebabnya pemimpin muda kaya dan telah terbina rohaninya lama dengan menjadikan Taurat sebagai panduan hidup, bertanya kepada Yesus Kristus, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Menjadi sedih hatinya ketika Yesus Kristus mengatakan supaya menjual harta bendanya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Yesus Kristus. Pemimpin muda itu sedih karena hatinya terikat kepada harta bendanya yang banyak. Hal berbeda terjadi ketika Sakius, pemungut cukai yang kaya dan dianggap orang berdosa oleh masyarakat, bertemu dengan Yesus Kristus dan bersukacita. Sakius bersedia memberikan setengah miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan seluruh uang hasil perasannya 4 kali lipat. Kemurahan hati merupakan jawaban atas persoalan keserakan. Kemurahan hati adalah hasrat untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan yang digerakkan oleh belas kasihan. Kemurahan hati adalah keinginan dari hati yang mau berbagi dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, tidak peduli bagaimana perilaku orang yang ditolong. Kemurahan hati merupakan ekspresi dari hati yang mengasihi orang lain. Kemurahan hati merupakan hasil dari kepedulian kepada orang lain,
khususnya orang yang mengalami kesulitan. Kemurahan hati diwujudkan di dalam uluran tangan penuh pengertian dan kasih, karena berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ketika orang mulai berbagi dengan orang lain, kebahagiaan akan menguasainya. Kebahagiaan batiniah yang diberikan Allah bagi jiwa manusia, suatu ketenteraman batin berkelanjutan karena telah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk memelihara umat manusia di bumi dan mengetahui bahwa dirinya aman, sebab Tuhan menjaga dan mengarahkannya menuju keadaan yang nyaman dengan mencukupkan segala keperluan hidupnya.